Kembali ke Senfu, Muyun menemukan Li Chenfeng dan yang lainnya. Namun, tidak ada yang menemukannya, tapi Wang Xinya datang. Mereka tidak ada di sini lagi. Wang Xinya berkata langsung, "Kemana saja kamu?" Wang Xinya memandang Muyun dan berkata lagi, "Pergi ke surga keempat." "Hah, surga keempat, apa yang kamu lakukan di sana?" Li Chenfeng memiliki 7 orang, 3 kaisar semu, dan 4 kaisar setengah langkah. Dia tidak takut bertemu dengan seorang kaisar bergelar dewa, tetapi jika Kaisar Yutian ingin berurusan dengan mereka, dia takut mereka akan sangat berbahaya. Petik 2. Dilihat dari kematian Kaisar Yuan dan Kaisar Huan, kaisar surgawi lainnya pasti lebih dari 1 atau 2 dewa. Itu berita dari para Titan. Wang Xinya berkata langsung, ada beberapa masalah di para Titan. Hah, Titan, masalah. Muyun tidak memperhatikan Zhu Tianfan. Dia merawatnya untuk waktu yang lama. Sejak Zhu Tianzhen terbunuh, Titan Protoss juga telah sepenuhnya membuka hubungan dengan sang penggembala. Tentu saja, ini terutama karena Mu Qingyu. Istana Dewa Es terkait erat dengan kewarganegaraan Ye, dan secara alami berdiri di sisi kewarganegaraan pastoral. Titan Protoss juga berada di pihak Horde. Ketika Zhu Tianzhen meninggal, kakek Zhu Tianfan, patriark terakhir, Zhu Tianjing muncul dan sangat mendukung Zhu Tianfan untuk naik tahta patriarki. Meski saat itu Zhu Tianfan hanya menganugerahkan surga 8 tingkat, tapi Zhu Tianjing sendiri adalah seorang kaisar sejati. Dengan dukungan kakek langsung ini dan bantuan Ice Palace, Zhu Tianfan tidak akan kesulitan duduk di atas kepala Titan Protoss. Mereka tidak tahu apa itu sampai mereka mengatakannya. Mendengar ini, Muyun segera berkata, "Kalau begitu, aku akan mulai sekarang dan pergi ke surga keempat." Kata-kata itu jatuh, dan Muyun berkata lagi, 9 anak telah ditutup baru-baru ini. Ikutlah denganku. Ya, Muyun memberitahu Meng Zui dan membawa Wang Xinya ke surga keempat. Sepanjang perjalanan, mereka membuka saluran luar angkasa dan berjalan berdampingan. Terletak di ruang yang begitu luas, Muyun dan Wang Xinya muncul. Melihat ruang misterius dan berbahaya melonjak, Muyun tersenyum sejenak. "Apa yang Anda tertawakan?" Wang Xinya penasaran. Muyun dengan lembut memegang tangan giok kecantikan itu dan berkata, "Pikirkan saja masa lalu." Petik 2. Ketika aku pernah menjadi Raja Peri, ketika aku memulai hidupku, dan ketika aku berada di surga ke-9, surga ke-7 dan surga ke-7. Reruntuhan suci Xiaoyao. Muyun melihat sekeliling dan berbisik, pada saat itu, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ini, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa pergi ke surga keempat. Singkatnya, saya bisa memulai tanpa mengkhawatirkan Kaisar Yutian dan semua kaisar surgawi. Petik 2. Wang Xinya menjabat telapak tangan Muyun, tersenyum, mata cerah dan gigi bergerak, dan berkata dengan lembut, "Kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan." Ya, 2 sosok mencapai surga keempat. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Muyun datang ke surga keempat. Namun, ketika Muyun dan Wang Xinya datang ke surga keempat dan memasuki kota yang tampaknya kecil, seseorang telah datang ke sini. Pada siang hari, Muyun dan Wang Xinya memasuki restoran bergandengan tangan dan duduk. Namun setelah beberapa saat, jalanan yang ramai terasa dingin. Kemudian, puluhan sosok memasuki restoran dan menatap Muyun dengan tatapan tajam. Pemimpinnya, Muyun melihat, tapi dia tidak mengenalinya. Tapi dia adalah seorang calon kaisar. Muyun hanya duduk di sana tanpa memperhatikan. "Saya tidak tahu apakah harus menyebut Anda kepala rumah penggembala atau kepala balai penggembala." Pria berjubah bintang memandang Muyun dan segera berkata. Namun, ketika dia mendengar ini, Muyun menekuk jarinya. Di dalam, sangkar sumpit di atas meja, sebuah sumpit pecah dan langsung membunuh pria tersebut. Sebuah embusan terdengar saat ini. Pria berjubah bintang itu ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Dia langsung ditusuk sumpit ke alisnya. Sebuah lubang darah muncul, dan lautan jiwanya bergetar saat ini. "Kamu tidak sopan mengganggu orang untuk makan." Muyun berkata, "Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya padamu." Yang lain tampak marah, tetapi mereka lebih takut, dan tidak ada yang berani maju. Haha, saat ini, di luar aula utama, terdengar tawa. Kemudian, saya hanya melihat seorang pria berpakaian linen kasar, berusia sekitar 30-an, mengenakan pakaian yang sangat biasa dan tampak agak kurus. Tuan Gembala salah paham.
Istana Dewa Surgawi kita tidak memiliki niat jahat. Hari keempat, Istana Surgawi Kaisar Yutian. Mu Yun menatap pria itu lagi. Kekuatan Kaisar, di bawah angin Wu. Pria itu berkata langsung. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Xinya menatapnya dan berkata, "Ya Tuhan, Wu Feng. Saya tidak pantas mendapatkannya." Wu Feng kemudian berkata, "Tuanmu sekarang mengendalikan alam surgawi ke-7 dan ke-9, yang sangat dibantu oleh reruntuhan suci Xiaoyao. Saat ini, para gembala dan kaisar relatif stabil satu sama lain. Saya tidak tahu apa yang dilakukan gurumu di alam surga keempat ini. Dunia ini luas, aku bisa pergi kemanapun aku mau." Mu Yun memandang Wu Feng dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa? Apakah harus disetujui oleh Istana Dewa Anda untuk mencapai surga keempat? Kalau begitu, apakah aku harus bertanya pada Master Kain Kasahokah dari Istana Dewa Es dan leluhur Tianjing dari Titan Protos?" Wajah Wu Feng tetap tidak berubah. Tapi melihat Mu Yun lagi, hatinya cukup waspada. Jika hanya ada beberapa alam yang mendominasi di surga keempat yang besar ini, Istana Dewa Surgawi mereka tidak akan khawatir. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan Kaisar masuk dan keluar, Istana Dewa Surgawi akan tetap mengingatnya. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Wu Feng kemudian berkata sambil tersenyum, "Bawahan saya baru saja memberitahu saya bahwa ketika penggembala datang, saya juga membawa orang untuk melihatnya. Selama penggembala tidak ingin menghancurkan Istana Dewa Surgawi saya, Istana Dewa Surgawi kita akan melakukannya, tidak meminta masalah." "Tuan Gembala, lanjutkan. Saya tidak akan mengganggu Anda," kata Wu Feng sambil berbalik dan membawa orang-orang itu pergi. Pada saat ini, pria berjubah bintang yang terluka oleh Mu Yun meninggalkan restoran bersama Wu Feng, dan orang-orang mulai menyapu udara. "Ya Tuhan, kamu baik-baik saja?" Melihat pria berjubah bintang, Wu Feng bertanya. "Ada 4 penguasa istana di Istana Tianshan. Kaisar Yutian secara alami adalah kepala istana. Keempat penguasa istana ini adalah Dewa Surgawi Yang, Dewa Surgawi Yin, dan 4 kaisar kuasi bulan Dewa Surgawi dan bintang Dewa Surgawi. Di depan kami adalah bintang dewa, salah satu dari 4 penguasa istana, seorang kaisar semu sejati." Saat ini, wajah bintang dewa tampak sedikit pucat, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Oke. Apa yang sedang dilakukan Mu Yun di surga ke-7 kita sekarang? Lagi pula, putra ini juga telah mencapai kaisar semu, tapi ini memberiku perasaan yang kuat. Kaisar setengah langkah, calon kaisar. Kedua alam ini belum memadatkan wilayah, yaitu bergantung pada kekuatan dan kekuatan batas siapa yang lebih kuat untuk mendominasi Tao. Tapi Mu Yun memberinya perasaan bahwa kekuatan itu meledak sesuka hati, yang menakutkan. Wu Feng tersenyum dan berkata, "Putra ini berjarak setengah langkah dari kaisar. Dia memiliki semua kartunya. Dia mengejutkan dan membunuh Kaisar Huan Tiandi. Sekarang dia telah tiba di calon kaisar dan berurusan denganmu. Diperkirakan begitu mungkin, mudah. Kamu tidak harus berdamai dengan ini." Melihat Changlan, ada berapa banyak orang seperti dia. Bintang surgawi tersenyum pahit. Wu Feng memandang ke kota di belakangnya dan berkata, "Ini mungkin demi Titan Protos. Jangan bilang itu kamu, ini aku." Menghadapi dia, aku merasakan tekanan yang besar. Istana Tianshan dan lainnya pergi saat ini. Pada saat ini, Mu Yun merasakan nafas Wu Feng menghilang dan menjadi lega. Wang Xinya kemudian berkata, "Wu Feng ini juga cukup terkenal di zaman kuno. Sekarang banyak dewa dan kaisar kuno muncul satu demi satu." Kemunculan Wu Feng di bawah tanggung jawab Kaisar Yutian juga mengejutkan banyak orang. Mereka sedang makan malam di restoran tersebut, namun tidak lama setelah itu, sesosok tubuh berkumpul di restoran tersebut. Menguasai, pengunjungnya adalah Jing Yuchun, salah satu dari 7 orang di Kingman. Di mana Li Chenfeng? Di dalam para Titan, Jing Yuchun segera berkata, "Baru saja, situasi di Titan Protos tidak terlalu baik." "Oh, apa yang terjadi?" Mu Yun mengambil gelasnya, menyesapnya dan berkata dengan santai. Zhu Tianjing mendukung Zhu Tianfan dan naik tahta sebagai kepala keluarga. Beberapa orang di keluarga tidak yakin. Zhu Tianfan telah berjuang selama bertahun-tahun. Jing Yuchun segera berkata, "Baru-baru ini, banyak dewa dan kaisar kuno telah kembali. Ada juga beberapa dewa dan kaisar kuno di Titan Protos. Tetapi mereka adalah kandidat lain. Mereka menganggap Zhu Tianfan memiliki terlalu banyak hubungan dengan kepala pemerintahan dan ingin memecat Zhu Tianfan.
Zhu Tianjing awalnya diblokir, tetapi kekuatannya sendiri selalu terbatas. Itu mungkin saja dilakukan. Akibatnya, ketika dia mendengar tentang keluarga Wuling, para dewa dan kaisar kuno takut, jadi mereka tidak melakukannya. Tentu saja, ada juga halangan dari pemimpin istana Kasahokah. Kasahokah, pemimpin istana es, adalah seorang wanita misterius. Faktanya, hingga saat ini, Mu Yun belum mengetahui kekuatan wanita ini. Kalau begitu, pergilah ke Titan Protos. Mendengar perkataan Mu Yun, Jing Yuchun langsung berkata, Tuan rumah, sebaiknya kamu menunggu. Tuan Istana Air ingin bertemu denganmu. Bagus. Langsung, Jing Yuchun memimpin Mu Yun dan Wang Xinya pergi dari sini dan menuju surga keempat. Seluruh surga keempat, Istana Surgawi, Istana Es. Kedua istana suci ini bisa digambarkan sebagai dua penguasa di surga keempat. Meskipun Mu Yun tidak mengetahui kedalaman Istana Dewa Es, dia dapat bersaing dengan Istana Dewa Surgawi. Istana Dewa Es jelas tidak sesederhana itu. Dan tahun itu, Ming Yuexin dan Qin Mengyao pertama kali memasuki dunia Changlan dan dibawa pergi oleh orang-orang di Istana Es. Waktu berlalu, dan sekarang ketika dia tiba di luar Istana Dewa Es, Mu Yun memandangi pegunungan salju yang tak berujung dan merasa seperti dia telah datang ke keluarga Es Phoenix. Pada saat ini, Mu Yun muncul di luar Istana Dewa Es dan hanya melihat sesosok tubuh menunggu dengan tenang. Istana Dewa Es yang besar ini tertutup es dan salju di mana-mana, dan hawa dingin mengancam. Sosok itu berdiri di luar gerbang gunung. Jika bukan karena matanya, dia hanya merasa orang ini sepertinya tidak ada. Terlebih lagi, berdiri di sana, seperti wajah barisan pegunungan, yang berpusat di atasnya dan terlibat oleh kekuatannya. Jing Yuchun berhenti, menatap wanita itu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sopan, Tuan Istana Air baik-baik saja. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Apakah dia penguasa Istana Es? Benang Hokah, wanita di depannya, mengenakan gaun panjang berwarna biru tua, dengan pita di pinggangnya dan 3.000 rambut indah, terlihat sangat anggun. Dan salah satu matanya, dengan cahaya biru tua, menakutkan. Setiap kerutan, senyuman dan setiap gerakan memiliki nafas yang menakutkan. Sebuah keindahan yang sempurna, dan tidak sedingin Qin Mengyao. Ini lebih seperti kombinasi Qin Mengyao dan Ming Yuexin. Tidak hanya mulia, tapi juga dingin dan sombong. Apakah kamu Mu Yun? Wanita itu memandang Mu Yun dan bertanya langsung. Saya pernah melihat Anda, Tuan. Mu Yun melengkungkan tangannya. Wanita itu datang, memandang Mu Yun dengan hati-hati, dan berkata, dia tidak terlalu mirip dengan ayahmu dan ibumu, tapi agak mirip ayahmu. Dalam hal temperamen, dia lebih buruk dari dia. Mu Yun tercengang. Wanita itu berkata, mari kita perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya adalah Kasahokah. Faktanya, penguasa istana-istana es didirikan oleh ayahmu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemudian, dia tidak banyak mengelola, tetapi saya menjadi seorang pemimpin sejati. Guru, Master Sui itu baik, jangan menggigit sesepuh satu per satu. Benang Hokah itu kemudian berkata, ayahmu berkata bahwa cepat atau lambat kuil es itu akan diurus olehmu. Ikutlah denganku, kata Benang Hokah, membalikkan tubuhnya, dan gerbang gunung di belakangnya perlahan terbuka saat ini. Begitu memasuki Istana Dewa Es, Anda hanya bisa melihat bangunan berukir es dengan ciri khas yang luar biasa, loteng. Bola-balik juga banyak prajurit Istana Es. Kasahokah sepertinya sengaja membawa Mu Yun berkeliling Istana Dewa Es. Setelah berjalan beberapa saat, Mu Yun berkata, apakah Tuan Istana Air dan ayahku adalah teman lama? Kasahokah segera tersenyum dan berkata, ya, Bing Muxue dan aku dulu berlatih di pintu yang sama dengan ayahmu. Saat itu, ayahmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Waktu berlalu. Sekarang, kita berdua yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Haha, nyonya lain, salju senja es, kembang sepatu darah, dan Chu Qikui, yang meninggal dalam kewarganegaraan Chu, kini memiliki benang Hokah lainnya. Astaga, jika kadang-kadang sang ayah benar-benar tidak bisa mengendalikannya, diperkirakan dia mungkin memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan lagi, sama seperti putra dan putrinya. Teriak ibu kedua dan ibu ketiga. Benang Hokah tidak peduli dengan masa lalu berkata, ayahmu terlihat santai, tapi dia sombong. Wanita seperti Ye Yusi bisa memenangkan hatinya. Meskipun Ye Yusi terlihat sombong, itu semua dimanjakan oleh ayahmu. Dulu,
Ye Yuxi adalah seorang putri dari keluarga Ye, dan dia manja. Ye Xiaoyao berjanji pada Ye Yuxi kepada ayahmu, dari dia. Pada saat yang sama, itu tidak mudah. Saya harap Siwan dan akan terus merusaknya. Petik 2. Sebagai hasilnya, kamu dapat melihat bahwa ayahmu tahu cara merawatnya lebih baik daripada Siwandan. Saat Benang Hoka mengatakan ini, nadanya sedikit iri. Dikatakan bahwa dalam ratusan tahun terakhir, dia telah mencari dewa dan kaisar kuno itu kemana-mana. Tidak ada yang memindahkannya. Itu bukan karena ayahmu terlalu bermartabat. Kasa Hoka memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, tentu saja, menurutku ini adalah penghargaanmu. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Ayah Maha Kuasa, dia mampu dan mencintai istrinya. Dia memiliki reputasi yang baik. Sayang sekali orang kepercayaan ini. Dengan kata lain, ayah saya berpikiran tunggal terhadap ibu saya. Dia menemukan begitu banyak istri untuk putranya. Ini tidak seperti dia melupakan mimpinya yang belum selesai. Siapa tahu, terlebih lagi, untuk Mu Yun, lebih lagi nyonya. Ini benar-benar harum. Benang Hoka itu lalu berkata, aku akan mengajakmu bertemu seseorang sekarang. Siapa? Saat ini, keempatnya sampai di menara es setinggi 100 kaki. Dekat dengan menara es, bahkan Wang Xinya dan Jing Yuchun sudah setengah langkah ke ranah kaisar. Saat ini, mereka juga merasakan sedikit rasa dingin di hati mereka. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Dengan itu, Benang Hoka membuka pintu menara, dan keempatnya naik ke puncak menara. Di sini, ada pintu yang tertutup. Pada saat ini, Benang Hoka itu melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan, orang-orang telah membawanya. Mendengar ini, pintu terbuka. Kasa Hoka tersenyum dan masuk bersama Mu Yun. Di ruangan sebesar itu, agak kosong, hanya kasur dan meja. Di belakang meja, seorang wanita berpakaian putih, bersih dan bebas dari udara dingin di sekujur tubuhnya berdiri dengan tangan ke bawah dan memandang keluar jendela. Ini dia, suara dingin dan menyenangkan terdengar. Wanita berbaju putih itu berbalik dengan wajah dingin, bangga dan menakjubkan seperti es dan salju, yang membuat orang merasa seperti kolam dingin Jeoyu pada pandangan pertama. Wanita lain yang terlihat sangat bangga. Duduk, suara wanita itu sangat halus. Di ruangan ini terdapat gemas samar yang membuat orang serasa seperti peri di salju. Tetua adalah, Mu Yun memandang wanita itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Wanita itu tersenyum dan berkata, duduk dan bicaralah. Mu Yun mengangguk. Di belakangnya ada kursi es. Hanya duduk di atasnya, saya merasa tidak dingin, tapi hangat dan nyaman. Pada saat ini, wanita itu memandang Wang Xinya dan Jing Yuchun di kiri dan kanan tubuh Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, ini istrimu. Mu Yun mengangguk. Wanita itu kemudian berkata, visi Mu Qingyu dalam memilih menantu perempuannya bagus, tetapi lebih buruk lagi memilih istrinya. Kain Kasa Hoka ada di satu sisi, tapi dia berkata, Tuan, sudah disepakati untuk tidak menyebutkan. Wanita itu melirik kain Kasa Hoka, lalu menatap Mu Yun dan berkata, dulu, ayahmu biasa berlatih di Sekte Dewa Es untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, es senja salju dan kain Kasa Hoka adalah gadis favorit di Sekte Dewa Es. Kemudian, Sekte Dewa Es dihancurkan oleh keluarga kekaisaran, dan orang-orang yang masih hidup bersembunyi. Kemudian ayahmu menemukanku dan memulai kembali kejayaan Sekte Dewa Es, sehingga lahirlah Istana Dewa Es. Wanita itu berkata lagi, ketika ayahmu berada di Sekte Dewa Es, aku masih ingin menerima murid, tapi sampai sekarang, aku masih ingat seperti apa dia saat itu. Penampilan ayahmu tidak layak untuk dikalahkan. Dia tersenyum dan berkata kepadaku bahwa dia tidak ingin memuja guru. Bahkan jika aku mengatakan kepadanya bahwa aku menyanyikan Yuanku, dia tetap tidak mau. Yuan Kuyin. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Nama ini, beberapa kesan. Saya mengingatkannya, daftar Changlan, orang ke-15, kaisar di zaman kuno, dan Yuan Kuyin, di zaman kuno, kaisar kuning adalah yang pertama dari 100 kaisar, dan menghancurkan kejahatan adalah yang kedua setelah kaisar kuning. Pada awalnya, kaisar jahat menghancurkan kejahatan dan tidak terlihat terlalu baik, tetapi daftar Changlan melonjak ke posisi ke-9, yang mengubah pandangan semua orang. Di zaman kuno, Yuan Kuyin adalah kaisar ketiga yang menghancurkan kejahatan setelah kaisar kuning. Apakah itu wanita di depanmu? Harus dikatakan bahwa dengan lahirnya para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno,
Mu Yun secara bertahap benar-benar merasakan luasnya dan kekuatan dunia yang luas dan kuat. Tuan Yuan baik-baik saja. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata dengan sopan. Pada tingkat ini, bahkan ketika Kaisar Surgawi yang agung melihatnya, mereka harus sedikit takut. Daftar Changlan. Kaisar surga yang tiba dalam 20 hari pertama adalah Kaisar ke-10 Xuan Hao dan bintang Kaisar ke-20. Yang lainnya, meskipun terdaftar, berada di akhir dari 100. Yuan Kuyin berada di peringkat ke-15, yang menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, Yuan Kuyin melambaikan tangannya dan berkata, pada saat itu, saya pikir dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya berencana untuk menganggapnya magang, mengajarinya berlatih, dan membiarkan Bing Muxue dan Hokah menikah dengannya dan mengolahnya, tapi dia menolak secara langsung, yang membuat saya tidak dapat menerima untuk saat ini. Petik 2. Tetapi pada saat itu, saya tertidur, tidak bangun, dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Petik 2. Saya tidak dapat membantu menyaksikan jatuhnya Sekte Dewa Es. Pada titik ini, Yuan Kuyin melambai lagi dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, masa lalu tidak dapat disebutkan lagi. Sekarang pikirkanlah, ayahmu tidak setuju. Bukan karena dia sombong, tapi dia benar-benar memenuhi syarat. Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Yuan Kuyin melihat senyum Mu Yun, tiba-tiba berhenti dan berkata, kamu tersenyum seperti dia saat itu. Yah, dengan lambaian telapak tangan, cangkir kristal es muncul di atas meja, berisi teh panas. Pada tahun-tahun itu, es salju senja dan benang Hokah membuat banyak ketidakbahagiaan untuk bersaing memperebutkannya. Di sisi lain, benang Hokah yang mendengar ini berkata, Tuan, sudah disepakati untuk tidak menyebutkannya. Yah, baiklah, jangan sebutkan itu, jangan sebutkan itu. Yuan Kuyin berkata lagi, sekarang. Bakatnya juga luar biasa, sayang sekali menyanyikan Yuanku. Kasa Hokah juga setingkat kaisar. Dengan cara ini, setidaknya ada 2 kaisar di Istana Dewa Es, dan 1 adalah kaisar ke-15. Tak heran, Istana Es dan Titan Protos masih berdiri diam. Pikirkan baik-baik, tampaknya Kaisar Yutian harus khawatir. Yuan Kuyin kemudian berkata, apakah kamu menangkap 5 kaisar dari keluarga 5 roh? Ya, Mu Yun berkata langsung, beberapa orang tua memberitahu istriku apa yang harus dilakukan, dan mereka berbalik dan mati. Apapun yang kamu mau, Yuan Kuyin berkata lagi, tetapi saya juga harus mengingatkan Anda bahwa meskipun 5 kaisar dari keluarga 5 roh disebut kaisar di zaman kuno, bakat mereka telah berakhir. Itu hanya kekuatan kaisar di tengah periode. Namun, ke-5 roh itu bukannya tanpa kaisar tertinggi. Yuan Kuyin berkata dengan serius, kamu juga telah melihat daftar Changlan. Yang ke-9 menghancurkan kejahatan, tetapi yang ke-8 tidak. Kamu seharusnya menjadi orang asing. Tidak. Changlan berada di peringkat ke-8. Pria ini berasal dari keluarga 5 roh dan keluarga Jinling, tapi belum ada yang tahu beritanya. 5 kaisar tidak lebih dari satu sama lain. Jika kamu membunuh mereka, kamu mungkin tidak akan muncul di masa depan dan mungkin menyelesaikan akun denganmu. Tidak, nama yang aneh. Jika dia datang kepadaku, datanglah padaku. Mu Yun berkata lagi, aku tidak takut. Mendengar ini, Yuan Kuyin berkata, kalau begitu kamu salah. Dalam daftar Changlan, 100 level teratas tidaklah sederhana. Kaisar Teng Fei, Kaisar Xuan, dan Kaisar Yifan lebih baik daripada banyak kaisar lainnya bahkan pada akhirnya. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk membunuh mereka sekarang, tapi kamu mungkin bukan lawan di 50 besar, tapi kamu harus bisa membunuh 20 besar. Mendengar ini, Mu Yun sedikit terkejut. 20 teratas, ibunya, Ye Yuxi, dan Kaisar Xing Tiandi, sangat berkuasa sehingga dia benar-benar tidak mengetahuinya. Bisakah kamu bunuh diri? Belum tentu. Melihat Mu Yun tidak mengatakan apa-apa, Yuan Kuyin kemudian berkata, untuk 10 yang pertama, saya yakin tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuhmu. Kaisar Xuan Hao berada di peringkat ke-10. Meskipun dia sangat rendah hati, setiap perang, Bing Xiaochen sepertinya memperhatikannya, tetapi kenyataannya, setiap saat, ayahmu menghabiskan banyak waktu untuk melihatnya. Yuan Kuyin juga memuji Kaisar Xuan Hao. Anak ini, tidak sederhana. Dia, peringkat 10, tapi kekuatannya mungkin bukan peringkat 10. Tentu saja, yang mana dari 10 besar yang merupakan generasi sederhana. Yuan Kuyin kemudian berkata, terutama 3 orang pertama,
Xiao Wentian, Yun Chujian dan Yuyan. Jika ketiga orang ini ingin membunuhmu, aku menyarankanmu untuk lari saat kamu melihat mereka pertama kali. Mereka tidak hanya berumur panjang dan terjebak di ranah kaisar. Bukan karena mereka tidak memiliki bakat yang kuat, tetapi karena mereka kekurangan peluang. Ayahmu memiliki bakat dan peluang, begitu pula Kaisar Ming, tetapi mereka adalah tidak. Lagi pula, di dunia ini, mereka punya talenta terbaik dan peluang bagus. Hanya ada sedikit orang. Terima kasih sudah mengingatkanku. Betapa kuatnya ketiganya, Muyun juga bersemangat di dalam hatinya. Pada periode archaik, ada sosok setingkat 5 kaisar dan orang kuat yang tidak berada pada level ini. Tentu saja, ada juga orang di keluarga Titan. Aku tahu kamu akan pergi ke Titan Protoss untuk membantu Zhu Tianfan. Berhati-hatilah terhadap Zhu Tiankue. Ke Zhu Tian, Muyun tahu itu di Titan Protoss, tetapi semua leluhur berasal dari garis keturunan, mereka semua bermarga leluhur. Sebelum menjadi seorang patriark, nama mereka bersifat opsional. Selama mereka adalah bapa bangsa atau pewaris dari bapa bangsa, mereka harus mengambil kata-kata surgawi. Jadi, kuil leluhur ini juga merupakan kepala Titan Protoss di masa lalu. Changlan peringkat 11, lebih baik dariku. Yuan Kuyin kemudian berkata, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar dari 10 besar daftar Changlan adalah kaisar di zaman kuno. Mereka telah terakumulasi untuk waktu yang lebih lama dan umumnya lebih kuat daripada kaisar di zaman kuno. Misalnya, Kaisar Xuanhao dan menghancurkan kejahatan adalah pengecualian. Jika ada pengecualian, mereka bukanlah orang sederhana. Ayahmu dan Kaisar Ming berjuang demi takdir mereka, dan mereka juga bertarung. Berbicara tentang ini, Yuan Kuyin kemudian berkata, jangan melihat para dewa dan kaisar kuno. Mereka sepertinya tidak peduli dengan ras mereka. Naga dan Phoenix bisa menjadi keluarga besar pertama di dunia Changlan. Faktanya, sebagian alasannya adalah hubungan antara pedang Yunchu dan Yuyan. Pedang Yunchu berasal dari keluarga naga. Yuyan berasal dari keluarga Phoenix. Bukan dari 5 roh. Zhu Tiankue berasal dari Titan Protoss. Dunia Changlan, 8 balapan. Klan Naga, Klan Phoenix, Klan Jiwa, Klan Tulang, Klan Titan, Klan Zhouyu, Klan Qilin, dan Klan Wuling semuanya tidak biasa. Yuan Kuyin kemudian berkata, sebenarnya, apakah di Ming atau ayahmu, dia tidak jauh lebih baik dari Xiao Wentian dan Yun Chujian ketika dia keluar dari alam kaisar dan mencapai tingkat alam dewa agung, jalan. Khususnya, di Ming, kemajuannya baru beberapa tahun ini. Petik 2. Peningkatan terbesar dari kedua orang ini adalah setelah ayahmu mencapai alam Tuhan. Yuan Kuyin mengatakan ini, berhenti, dan kemudian berkata, untuk contoh. Budidaya adalah jalan 10.000 meter. Kaisar Ming mencapai batas 10.000 meter, dan dia hanya berjalan beberapa meter. Ketika ayahmu juga melewati batas 10.000 meter, Kaisar Ming tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Cepat, tetapi saat ini, kecepatan ayahmu juga meningkat. Mungkin sekarang mereka sudah berjalan ratusan meter dan kilometer. Petik 2. Kaisar lain, meskipun mereka tidak melampaui batas 10.000 meter, tetapi pada saat itu, Kaisar Ming tidak cukup kuat untuk menghancurkan banyak kaisar Changlan. Petik 2. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang Kaisar Ming dan ayahmu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Changlan. Oleh karena itu, semua orang akan takut pada mereka. Yuan Kuyin kemudian berkata, Anda telah dipromosikan selangkah demi selangkah dari orang suci langit dan bumi ke negara kuasi. Kaisar saat ini, ayahmu dan Kaisar Ming juga membaik. Mu Yun mengangguk. Oleh karena itu, sekarang Kaisar Ming tidak takut pada siapapun, tetapi dibatasi oleh ayahmu. Dia juga memiliki kesempatan untuk menghancurkan semua ras. Yuan Kuyin memandang Mu Yun dan berkata lagi, aku tidak memberitahumu ini untuk menakutimu, tapi aku harap kamu bisa mengenali dirimu sendiri. Tentu saja, jika kamu pergi bagi Titan Protoss, Zhu Tiankue mungkin tidak sulit bagi Anda, tetapi Zhu Tianzhen, Patriark Titan Protoss, memang memiliki hubungan yang baik dengan ayah Anda. Sayangnya, dia meninggal. Zhu Tianjing juga sangat mengagumi ayahmu, tetapi beberapa kaisar lainnya. Belum tentu. Petik 2. Tentukan pilihanmu sendiri. Pada saat kritis, jika Anda benar-benar tidak setuju, saya akan membantu Anda menghentikan Zhu Tiankue. Meskipun kekuatanmu tidak sebaik dia, kamu mungkin tidak mati di tangannya. Berkata lama sekali,
itu untuk membantu kotanya sendiri. Mu Yun segera tersenyum dan berkata, terima kasih, tetua. Petik 2. Kasa Hokah meninggalkan menara es bersama Mu Yun, Jing Yuchun, dan Wang Xinya. Istana Dewa Es, Istana Dewa Surgawi, dan klan Titan berdiri dalam konfrontasi tripartit. Hubungannya sangat rumit. Kamu mengerti apa yang dikatakan tuanku tadi? Ya, Mu Yun berkata, terima kasih, Tuan Suigong. Pergilah ke Titan Protos untuk melihat apa yang terjadi. Jika perlu, tuanku akan melakukannya. Oke, Mu Yun pergi bersama Jing Yuchun dan Wang Xinya. Meninggalkan Istana Es, Mu Yun memandang Jing Yuchun dan berkata, Jing Yuchun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ayahku? Ah, setelah mendengar pertanyaan ini, wajah Jing Yuchun yang cantik dan dingin tampak memerah, dan langsung berkata, saya tidak tahu banyak tentang penggembala. Saya hanya tahu bahwa penggembala menyelamatkan 7 dari kami, dan kami bertujuh juga dengan sukarela melayani gembala. Mu Yun melihat pipi Jing Yu yang kemerahan dan tidak berdaya. Saya bertanya apa pendapat Anda tentang ayah saya. Mengapa kamu tersipu? Kamu ingin menjadi ibuku juga. Ayahku sengaja melakukannya untuk membeli hatimu. Kita tahu. Jing Yuchun berkata sambil tersenyum, tetapi penggembala telah benar-benar membantu kami, dan bahkan jika kami menggunakan, kami bersedia. Yah, dicuci otak. Mu Yun berkata lagi, di mana Li Chenfeng dan teman-temannya. Semuanya ada di dalam Titan. Jing Yuchun menjawab, sekarang Kingman terintegrasi ke dalam Senfu. Senfu kami terhubung dengan Titan dan Zhou Yukunpeng. Di sisi Titan Protos, penggembala juga memesannya beberapa kali dan perlu perhatian khusus. Ya, saat ini, Mu Yun datang ke Titan Protos bersama Jing Yuchun dan Wang Xinya. Titan Protos, terletak di surga keempat, di alam Titan. Seperti kerajaan naga dari klan naga, kerajaan Phoenix dari klan Phoenix, kerajaan Titan memiliki banyak pintu masuk dan keluar, dan terhubung dengan alam surga keempat. Saat ini, ketika Anda sampai di pintu masuk, ada jalan utama dan pena langsung menuju ke Titans. Banyak orang datang dan pergi, tetapi ketika Mu Yun muncul di sini, ada sosok besar di sekelilingnya, 4795. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Melihat prajurit Titan Protos yang mendominasi tingkat wilayah, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Aku harus menjadi siapa? Saat ini, tawa dingin terdengar. Ternyata itu adalah Pangeran Penggembala. Saya hanya melihat kerumunan menyingkir dan sesosok tubuh muncul saat ini. Pengunjung itu tampaknya berusia 20-an. Ia berdiri dengan tangan di punggung dan tinggi badannya mencapai 2 meter. Ini memberi orang perasaan bahwa dia sangat kekar. Faktanya, setiap anggota Titan Protos relatif tinggi, dengan tinggi lebih dari 2 meter. Aku tidak tahu apa yang dilakukan. Pangeran Gembala di alam Titan kita. Tidakkah menurutmu sulit membunuh Kaisar ke-9? Melihat pemuda di depannya, Mu Yun mengangkat alisnya. Sangat marah. Saya datang mengunjungi Patriark Titan Su Tianfan. Dia, pemuda itu mencibir, saya tidak tahu apakah dia adalah Patriark sekarang. Su Tianfan hanya diberikan 10 tingkat surga, yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan Titan kita, terutama di era saat ini dan masa depan yang penuh kesulitan. Mu Yun mengerutkan kening. Jadi kamu tidak mengizinkanku masuk ke Titan. Pengunjung adalah tamu, tapi kamu Mu Yun, Titan Protos kami tidak berani menerimanya. Pangeran Penggembala dan Kaisar ke-9 membunuh Kaisar Surga. Gembala dan Kaisar memiliki potensi yang sama. Kami Titan Protos tidak ingin terlibat. Pemuda itu kemudian berkata, silakan kembali. Mu Yun memandang pemuda itu dengan tatapan tenang. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin pergi? Apakah kamu masih ingin membunuh di Titan Protosku? Pemuda itu kemudian berkata, Mu Yun, Titan Protosku tidak seperti 5 roh. Kamu bisa mengatasinya. Sekarang, silakan segera pergi. Namun, perkataan pemuda itu belum selesai. Dalam sekejap, Mu Yun muncul di depan pemuda itu. Telapak tangannya menonjol, meraih leher pemuda itu dan berkata, bolehkah aku masuk ke dalam keluarga Titan? Bisakah kamu menghentikannya? Wajah pemuda itu memerah saat ini, tetapi seniman bela diri lainnya tidak berani maju, tetapi tampak gugup. Meskipun aku berada di alam kuasi Kaisar sekarang, setidaknya aku bisa membunuh Kaisar Huan dan memenjarakan 5 roh dan 5 Kaisar. Tidak berlebihan untuk mengatakan sesuatu yang sebanding dengan Kaisar.
Siapa yang memberimu keberanian untuk menyegel langit dan ketertiban? Di depan saya, apakah kamu percaya bahwa jika aku membunuhmu, para Titan tidak akan bertarung bersamaku demi kamu? Saat ini, pemuda itu hanya merasa sulit bernapas dan langsung berkata, Saya putra Zhu Yunsen dari keluarga Titan. Beraninya kau membunuhku, kakak, kakak." Lehernya dipegang erat oleh Mu Yun, dan wajahnya sangat jelek. Berhenti. Pada saat ini, sebuah tangisan terdengar. Kemudian, hanya sekelompok orang dan kuda yang jatuh dari langit dan jatuh ke bumi. Tanah sedikit bergetar. Mu Yun, hentikan. Pemimpinnya, yang tingginya lebih dari 2 meter, bertubuh kekar dan cemberut. Dia berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu?" Awan leluhur sangat dalam, dan para raksasa sudah tua. Pria parubaya itu berteriak, "Lepaskan aku. Dia anakmu." Mu Yun kemudian memegang leher pemuda itu dan berkata, "Setidaknya identitasku berbeda sekarang. Bukankah anak ini membentakku? Saya ulangi, saya di sini untuk mencari Patriark Titan Protoss Anda, Zhu Tianfan. Jangan biarkan saya masuk, saya akan membunuh Anda juga. Apakah Anda percaya?" Saat ini, Zhu Yunsen berteriak, "Mu Yun, jangan terlalu lancang. Sombong, aku akan membunuhmu bersama-sama. Apa kamu percaya?" Saat ini, wajah Zhu Yun berubah. Saat ini, 2 tim lagi datang. Kedua pemimpin itu kekar dan kuat, dan mereka sedalam Zhu Yun. Mereka adalah ranah Kaisar Semu. Tuan Mu Yun. Ketika salah satu dari mereka melihat Mu Yun, dia tampak bahagia dan segera melengkungkan tangannya dan berkata, "Anakku Mu Yun, kenapa kamu tidak mengatakannya terlebih dahulu? Kamu adalah..." Di leluhur berikutnya Mengyun. Zhu Mengyun berkata lagi, "Tuan Gembala, saya adalah kepala keluarga. Sekarang saya di penjara, Anda di sini saja." "Hah, hukuman penjara." Kebakaran waktu Mu Yundeng terjadi. "Apa yang sedang terjadi?" Mu Yun segera bertanya. Wajah Zhu Mengyun jelek dan berkata, "Zhu Mingying dan Zhu Lingyan, kedua leluhur, merasa Zhu Tianfan terlalu dekat dengan penggembala, jadi mereka memutuskan untuk memilih kembali kepala keluarga. He Zhu adalah salah satu kandidatnya." Zhu Mengyun menunjuk pemuda di tangan Mu Yun. Dia, Mu Yun mendengus. Pada saat ini, lelaki tua klan lainnya berdiri bersama Zhu Yunsen. Tentunya di antara ketiganya, Zhu Mengyun adalah satu faksi, sedangkan Zhu Yunsen dan calon kaisar adalah faksi lainnya. Mu Yun memandang Zhu Mengyun dan berkata, "Di mana orang-orangnya? Bawa aku." "Oke." Mendengar ini, Zhu Yunsen dan kaisar kuasi tua lainnya segera berhenti. "Zhu Mengyun, ini adalah masalah dalam Titan Protoss kita. Mu Yun adalah seorang penggembala. Dia tidak bisa ikut campur." "Ya, Zhu Mengyun, kamu ingin menjadi kaki anjing penggembala. Jangan menyatukan kami." Mendengar ini, Zhu Mengyun berteriak dengan marah, "Zhu Hongyuan dan Zhu Yunsen. Di Titan Protoss sebelumnya, Zhu Tianzhen meninggal. Zhu Tianfan kembali ke keluarga dan mengambil alih posisi pemimpin klan. Mereka tidak setuju. Namun kemudian, kakek Zhu Tianfan, Zhu Tianjing, muncul dan mendukung Zhu Tianfan untuk naik tahta. Zhu Tianjing, tapi seorang kaisar. Tentu saja, mereka tidak dapat bersaing satu sama lain. Tapi sekarang berbeda. Dewa dan kaisar kuno di zaman kuno telah bangkit kembali satu demi satu. Oleh karena itu, Kaisar Titan Protoss di masa lalu juga telah kembali. Zhu Mingying, Zhu Lingyan. Kembalinya kedua kaisar tersebut dengan tegas menolak keputusan para Titan dan para penggembala untuk bersatu. Zhu Tianjing tidak dapat melawan kedua kaisar tersebut meskipun dia melindungi cucunya. Oleh karena itu, di dalam klan Titan, dua faksi besar jelas telah keluar. Sekte Pro-Pastoral kini ditindas. Zhu Mengyun adalah sekte pro-pastoral yang berdiri bersama Zhu Tianzhen sebelumnya, dan juga merupakan sekte yang mendukung Zhu Tianfan sekarang. Mu Yun berkata lagi, "Saat ini, saya tidak peduli perselisihan apa yang ada di keluarga Titan Anda, tetapi jika Zhu Tian ingin memenjarakan saudara laki-laki saya tidak akan mengampuni Anda jika Anda berani memenjarakannya, terlepas dari penggembala dan Titan, keluarga." Zhu Hongyuan dan Zhu Yunsen tertawa dingin saat mendengar ini. Tentu saja, mereka bukanlah lawan Mu Yun, tapi ini adalah keluarga Titan, dan ada juga kaisar di keluarga Titan. Jika Mu Yun bodoh dan membuat marah klan Titan, klan Zhu bekerja sama dengan klan kaisar. Klanmu bukan hanya satu sekutu yang berkurang, tetapi juga satu musuh lagi. Pergilah.
Maafkan aku, jika kamu berani membunuhku lagi, kata penggembala. Zhu Hongyuan dan Zhu Yunsen sama-sama mengangkat alis dan menatap Mu Yun, tapi mereka tidak mundur sama sekali. Ini Titan, Mu Yungan. Jika sebelumnya, Mu Yun benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri ini, tapi sekarang. Tidak, kan? Mu Yun mendengus dingin, menggoyangkan telapak tangannya dan berbunyi klik. Zhu Wu remuk di tangannya, kepalanya remuk, jiwanya hancur dan lenyap.